Dua pertandingan uji coba sudah selesai dilewati oleh timnas Indonesia. Tapi menurut gua melawan Chinese Taipei bukan menjadi tolok ukur bagi timnas Indonesia. Jadi cuma untuk memberikan menit bermain pada pemain pelapis di timnas Indonesia dan mematangkan chemistry. Dan kita perlu apresiasi Chinese Taipei yang bersedia melawan Indonesia di waktu yang sangat mepet. Hal ini karena sama-sama kita tahu timnas Kuwait yang secara tiba-tiba membatalkan secara sepihak melawan Indonesia. Tolok ukur bagi timnas Indonesia sesungguhnya adalah saat melawan Lebanon. Namun sayangnya timnas Lebanon seperti tidak bermain sungguh-sungguh saat melawan Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua, terdapat PR dari dua pertandingan uji coba yang telah dilalui oleh timnas Indonesia ini. Apa saja itu? Mari kita bahas. Pada saat melawan Chinese Taipei, bukannya ingin meremehkan, jujur rasanya tidak perlu terlalu banyak dibahas. Karena pada saat lawan Chinese Taipei, timnas Indonesia menggunakan skuad lapis duanya dan juga untuk memperkuat chemistry saja. Hal ini wajar karena Chinese Taipei bukanlah tim kuat di Asia. Dan untuk Lebanon, ini yang menarik. Jujur gue cukup kaget melihat permainan dari Lebanon, karena gue kira mereka akan bermain terbuka lawan Indonesia. Ternyata di awal pertandingan memang sudah berniat buat main bertahan atau parkir bus. Yang lebih mengagetkannya lagi adalah Lebanon bermain bertahan di sepanjang pertandingan. Ya, sebenarnya tidak masalah sih, tetap saja Indonesia akan mendapatkan suatu hal positif dari uji coba ini. Seperti beberapa PR yang harus dibenahi, yaitu masalah finishing, lalu bagaimana cara membongkar pertahanan yang rapat, dan cara menghadapi ciri khas pemain Timur Tengah. Di dua pertandingan uji coba ini, Coach PK bermain dengan menggunakan 4 back, dan terlihat ada beberapa hal positif yang perlu dipertahankan, yaitu seperti solidnya dua center back JHS dan Kevin Dix, lalu adanya Milano Jonathans dan Marouane Zylstra, yang sangat membantu di lini depan sambil menunggu kabar cedera dari Oli Romeni. Indonesia benar-benar terlihat sangat mendominasi permainan, tapi disinilah permasalahan sesungguhnya, yaitu kemampuan para pemain untuk bisa menciptakan peluang dan melakukan shots on target. Karena saat lawan Lebanon, ya itu memang ball possession Indonesia sangat dominan, tapi tidak mampu melakukan shots on target sama sekali. Pertanyaannya, buat apa main ball possession dominan kalau nggak bisa nyetak gol, nggak bisa menciptakan shots on target sama sekali? Dan kalau boleh kasih saran ke Coach PK dan timnya, untuk lawan sekelas Lebanon rasanya masih oke untuk bermain pressure high pressing, atau simpelnya center back kita maju sampai setengah lapangan. Tapi kalau di roda 4 nanti, gua mohon jangan bermain terlalu pede dengan menerapkan high pressing atau center back kita terlalu maju ke depan. Karena jika sedikit saja melakukan kesalahan, maka bisa jadi bumerang bagi timnas Indonesia. Mengingat lagi, lawannya adalah Arab Saudi dan Irak, tim yang punya kualitas. Cross comes in towards Hussein, and he gets the second chance, and he thrashes it into the roof of the net. เปิดเลยครับเปิดดื้อๆมาในโค้งนี้ก็โอ้โห 1-0 โดยทางมูฮัมหมัด The equaliser, as there's a chance to shoot here for Al Juair, and it ends up in the back of the net. بمهارة عالية وتقدم إلى الأمام، حلوة للبريكون وهدف بالتعادل، هدف بالتعادل. Ya, siap nggak siap harus siap untuk timnas Indonesia. Jujur gue sendiri sedikit mempertanyakan pada saat lawan Chinese Taipei, kenapa timnas Indonesia tidak menggunakan skuad utamanya. Karena meski hanya melawan Chinese Taipei, tetap saja game plan atau strategi permainan bisa dicoba untuk diterapkan. Dan jika melawan Chinese Taipei menggunakan skuad utama, maka jika ada yang harus dibenahi, bisa dibenahi saat melawan Lebanon. Kalau menggunakan skuad utama hanya melawan Lebanon, lalu membenahinya kapan? Mungkin ada yang bilang takut cedera. Menurut gue alasan ini kurang cocok, karena setiap atlet bisa saja cedera kapan saja, baik di sesi latihan, saat di klubnya mungkin, atau saat di timnas. Jadi alasannya kurang cocok. Arab udah melakukan dua pertandingan uji coba yang sangat proper, baik dari lawannya dan hasilnya. Menang dari Makedonia Utara dan seri dari Ceko. Irak dua kali menang dari Hong Kong dan Thailand. Dan Indonesia pun menang besar dari Chinese Taipei dan seri dari Lebanon. Dan kini tinggal menunggu hasilnya nanti di bulan Oktober, dimana hasilnya nanti pada bulan depan akan menentukan siapa yang benar-benar siap untuk lolos Piala Dunia 2026. Ya, kita semua harus support terus timnas Indonesia menuju babak ronde 4 ini dengan tanpa keraguan. Karena keinginan kita semua adalah melihat timnas Indonesia bermain di Piala 2026 nanti. Dengan persiapan dan skuad yang sudah dijalani oleh timnas Indonesia, untuk meraih peringkat 1 nanti bukanlah suatu hal yang mustahil, tapi juga tidak akan mudah. Dan minimal harusnya bisa berada di posisi kedua, dimana nantinya Indonesia akan berjuang di babak playoff. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya karena pada ronde 3 Indonesia tidak pernah kalah dari Arab Saudi. Jadi dengan adanya tambahan pemain juga lebih tebal, sekarang harusnya bisa jauh
jauh lebih baik dan kuat. Untuk Irak, memang kita belum pernah menang pada babak ronde 2, tapi itu pemainnya kan berbeda. Waktu itu kan masih tidak sekomplit sekarang. Sedangkan sekarang skuad di timnas Indonesia benar-benar berkualitas. Jadi ya harusnya bisa.